Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Allah Tuhan Rahman Basifai Wajib Seratu Kidam Pujaan umat siang jumalam. Salawat dan salam kepada junjungan kita Muhammad, pangkatnya tinggi dunia akhirat, seratu selatan utara timur Jawa Barat. Mulanya jalur disyaratkan kena kulari dinan bapalun, mulanya sambah ditibukan menyusun jari minta ampun. Kajirek tabang ramu-ramu inggok mencengkom lidih saga tadabuk lalu ke tanah. Kita indak bersebaik namu kadang indak membawakan gala sambah tasyirak ke tengah-tengah. Tak pun tiang kahulu di bawah kiliran taji asa mulu katu dahulu tigo limbagu nan tajali. Pertama sambah menyambah, kedua baso jobasi, ketiga sirih je pinang. Sama menyambah dalam adai tali batali undang-undang nan tersabik dimulik manih nan terpakai di baso bayak. Mulik manih kata lempong katu baso bayak gulo di bibia di dalam bungkanan piawai nan bandamu adai je sopan santun. Nyata limbagu nan terjali isinya adai je pusaku nan basamu kita memakaikan. Lurih kaunan dari pasar baru di sinan hati takabe minta ampun ambo dahulu caweklah salam dan nerape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosana Sula Bendam Project. Alhamdulillah kita kembali menjumpai teman-teman semuanya dalam rangka masih meningkatkan pemahaman kita dan pengetahuan kita tentang adat dan budaya Minangkabau. Pada kesempatan kali ini Dosana dan teman-teman semuanya, kita akan membahas tentang apa yang dinamakan dengan koto nan ampe. Yang mana pada kesempatan sebelumnya, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang kata nan ampe, atau dalam artian kita memberikan penjelasan bahwasanya kato nan ampe dengan langgam kata di Minangkabau itu berbeda, dan pemahaman kita seringkali keliru terkait ini kita sudah benarkan di video kita sebelum ini. Jadi pada video kali ini kita akan memberikan penjelasan tentang koto, yang mana pada video sebelumnya adalah kato dan ini adalah koto nan ampe di Minangkabau. Selamat datang di Balai Miranda. Kita akan mulai dari penjelasan ataupun deskripsi dari koto nan ampe itu sendiri, teman-teman. Artian dari koto nan ampe ini adalah merupakan 4 tingkat daerah, pemukiman wilayah, pemerintahan negari, yang mana kita nantinya akan membahas tentang ada 4 pemerintahan ataupun bentuk pemukiman warga dari Minangkabau, dari mulai tingkatan terendah sampai nanti kepada tingkatan yang tertinggi, yang mana kita mengenal pada zaman sekarang ini yang dinamakan dengan nagari di Minangkabau. Dan nagari ini perlu kita ketahui kawan-kawan, di Indonesia terkhususnya hanya ada di nagari Minangkabau ataupun di Sumatera Barat. Kita akan bahas satu-satu teman-teman, karena koto nan ampe sesuai dengan judul berarti ada 4 koto yang akan kita bahas pembagian dari koto nan ampe ini. Kita mulai dari yang pertama teman-teman, dinamakan dengan tarata. Tarata ini merupakan level permukiman terendah yang ada di Minangkabau, yang merupakan pemukiman paling luar dari suatu negeri di Minangkabau, teman-teman. Negeri yang kita masukkan tadi adalah sebutan nagari untuk di Minangkabau, yang mana di dalam tarata ini teman-teman akan ada perladangan dengan berbagai jenis hama di dalamnya, yang dipimpin oleh tuwo namanya, yang dalam artian bahasa Indonesianya adalah tetua ataupun sesepuh ataupun ketua di tarata tersebut ataupun di suatu nagari, yang mana tarata ini merupakan level terendah dan terluar dari nagari di Minangkabau. Di tarata ini teman-teman belum mempunyai penghulu ataupun pemimpinnya. Karena itu, karena belum ada pemimpin ataupun penghulunya di tarata ini, maka belum boleh membuat rumah yang bergonjong, teman-teman semuanya. Yang kedua adalah dusun. Dusun ini merupakan permukiman yang lebih banyak penduduknya daripada tarata tadi, kawan-kawan. Di dusun ini sudah mempunyai suatu tempat ibadah yang mana di Minangkabau itu dinamakan dengan surau. Dan di dusun ini sudah dapat mendirikan rumah dengan 2 gonjong, tapi masih belum mempunyai penghulu, teman-teman, di dusun ini. Untuk pimpinan pemerintahan di dusun ini dinamakan juga dengan tuwo dusun ataupun ketua dusunnya, kawan-kawan semuanya.
Nah, yang menarik adalah di dusun ini sudah boleh melaksanakan kenduri namanya di Minangkabau kawan-kawan. Ataupun dalam artian kitanya adalah perhelatan perkawinan. Sudah boleh melaksanakan agenda barale teman-teman, seperti yang kita pahami dan kita ketahui pada zaman sekarang ini. Nah, biasanya kawan-kawan di acara perhelatan perkawinan ini ataupun keduri ini ataupun barale ini dalam bahasa Minangkabaunya, di dusun ini belum boleh melaksanakan ataupun belum mempunyai hak bantai kawan-kawan. Apa yang dimaksudkan dengan hak bantai? Hak bantai ini adalah ketika kita melaksanakan suatu perhelatan perkawinan, biasanya kita membutuhkan penjamuan makanan untuk tamu kita yang hadir. Biasanya ada nasi dengan lauk pauknya. Nah, karena di dusun ini belum boleh melaksanakan hak bantai ataupun dalam artian memotong hewan yang berkaki 4, jadi perhelatan perkawinannya bisa kita artikan sendiri kawan-kawan. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di dusun ini seperti apa pelaksanaan perhelatan perkawinannya dengan belum mempunyai hak bantai ini. Nah, ini kan menarik kawan-kawan. Bagi kawan-kawan yang mengetahui, silahkan komen di kolom komentar. Kita masuk kepada bagian yang ketiga kawan-kawan. Yang ketiga adalah koto namanya. Nah, di koto ini sudah sedikit lebih baik daripada tarata dusun tadi kawan-kawan semuanya. Yang mana di koto ini sudah mempunyai hak-hak dan kewajiban yang hampir sama ataupun sudah menyamai dengan nagari di Minangkabau kawan-kawan. Dan juga di koto ini sudah mempunyai penghulu ataupun pimpinannya kawan-kawan semuanya. Akan tetapi balai ruangnya itu belum mempunyai dinding kawan-kawan semuanya. Nah, itulah pengertian dari koto ataupun level ketiga dari koto nan ampe ini kawan-kawan semuanya. Lalu kita masuk kepada bagian yang terakhir. Ini adalah bagian yang menjadi ciri khas dari Sumatera Barat ataupun negeri Minangkabau ini kawan-kawan, yang mana dinamakan dengan nagari. Nagari ini kawan-kawan merupakan level keempat ataupun level tertinggi dari koto nan ampe yang dimaksudkan pada video kita kali ini. Yang mana di nagari ini kawan-kawan sudah mempunyai alat-alat kelengkapan yang sempurna atau bisa mendekati kata sempurna kawan-kawan semuanya. Alat-alat kelengkapan yang dimaksudkan di sini adalah alat-alat kelengkapan pemerintahannya kawan-kawan semuanya. Sudah mempunyai hukumnya mungkin, sudah mempunyai adatnya di sana, sudah mempunyai penghulunya tentunya, sudah bisa membuat rumah dengan gonjong dan balai ruangnya sudah mempunyai dinding kawan-kawan semuanya. Nah, yang menjadi titik puncak dari nagari ini didiami seminimalnya kawan-kawan semuanya 4 suku di nagari tersebut. Dan tentu saja untuk pemimpin pemerintahannya di negari ini sudah dinamakan dengan Tungku Tigo Sajarangan ataupun yang dimaksud dengan penghulu di Minangkabau kawan-kawan semuanya. Nah, itulah tadi kawan-kawan semuanya dan sanak semuanya pembahasan kita tentang koto nan ampe. Jadi ada pemahaman yang berdekatan ataupun judul kita yang berdekatan, namun beda sekali pengertian dan artiannya. Mudah-mudahan kawan-kawan semuanya menonton dari awal sampai akhir. Jikalau nanti ada kekurangan dan kesalahpahaman dari saya pribadi dalam hal menyampaikan sebagai pemantik diskusi kita pada kesempatan kali ini, dan sanak silahkan komen di kolom komentar. Dan juga kita membutuhkan like, subscribe, serta dukungan dalam bentuk apapun kepada kawan-kawan dan sanak semuanya. Boleh share video ini kepada saudara-saudaranya, sanak-sanaknya, agar lebih menyeluruh pengetahuan kita tentang adat Minangkabau kawan-kawan semuanya, dan kita bisa sama-sama berbagi di channel kita ini. Terakhir, ibarat biduk kacik dan alun sudah, pakakeh dan alun langkok bana, jikok balaya manapi-napi, kok ke tengah takut de gelombang, kok ke tepi takut de buayo. Nak mungkin si buto kaman membiang, si lumpuh kaman nari, si bisu kaman nyanyi. Dengan sama-sama belajar kawan-kawan, setiap hari kita mencoba menambah pengetahuan kita di channel Sulah Bendang Project ini. Jikalau ada saran pembahasan apa yang pantas dan patut untuk kita bahas pada video-video kita selanjutnya, silahkan komen di kolom komentar kawan-kawan semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak muda Minangkabau.